Baiklah, perkenalkan nama saya Bara Oktaviana, NIM 191041686, kelas Manajemen A1 Pagi, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen Adi Mursalin SEMM, jurusan Manajemen, hari Rabu 19 Januari 2022. Baiklah, di sini saya akan menjawab UAS dari mata kuliah Perilaku Konsumen. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan dan persepsi konsumen yang diketahui. Jawab, teori keterlibatan konsumen menyatakan bahwa ada pembelian yang memiliki keterlibatan yang rendah dan tinggi. Terdapat beberapa faktor tahapan keterlibatan konsumen dalam melakukan pembelian, termasuk pengetahuan akan produk, informasi internal maupun eksternal. Baiklah, soal nomor 2. Di sini kita disuruh membuka link dan menjelaskan isi teori-teori yang terdapat pada link tersebut. Jawabannya, isi teori pada link tersebut yang berjudul Pahami Perilaku Konsumen dan 4 contoh mempengaruhi penjualan. Pembahasannya, perilaku konsumen merupakan studi tentang individu atau kelompok terhadap proses pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk atau jasa. Mempelajari perilaku konsumen merupakan hal yang penting karena dapat membantu marketplace mengerti apa yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen dan sebutkan contoh teori pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Jawabannya, gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Pengaruhnya, yang pertama, faktor kebutuhan, lingkungan, dan kualitas produk. Soal nomor 4, jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen dan berikan contohnya. Jawabannya, yang pertama, teori konsumen. Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempengaruhi tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, dan perusahaan. Selanjutnya, kepercayaan adalah sikap di mana kita menjunjung tinggi suatu keyakinan. Soal nomor 5, di sini kita disuruh menonton 3 iklan di TV tentang membeli produk dan menjelaskan dari isi iklan tersebut. Jawabannya, yang pertama, iklan produk minuman berkarbonasi Sprite. Iklan ini berisi tentang orang-orang yang haus dan dapat dihilangkan dengan minuman Sprite. Yang kedua, iklan produk pencuci piring Sunlight. Iklan ini berisi tentang sabun pencuci piring yang ampuh membersihkan lemak. Yang terakhir, ketiga, iklan produk minuman probiotik Yakult. Iklan ini berisikan minuman kesehatan probiotik, yaitu minuman dengan bakteri baik untuk pencernaan. Soal nomor 6, di sini kita disuruh menonton video dan menjelaskan siapa pembicaranya dan apa topik yang dibicarakan. Jawabannya, nama pembicaranya Aldo Immanuel. Topik pembahasannya tips penerapan digital marketing saat pandemi COVID-19. Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen
dan sebutkan jenis-jenis konsumen. Jawabannya adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya. Jenis-jenisnya, yang pertama konsumen trend saver, yang kedua konsumen follower, yang ketiga konsumen value sector, yang keempat konsumen pemula, yang kelima konsumen curiga, yang keenam konsumen pengadu domba, yang ketujuh konsumen pengutil, yang kedelapan konsumen loyal pada harga, dan yang terakhir 9 konsumen banyak uang. Soal nomor 8, di sini kita disuruh menjelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk. Jawabannya, menariknya, para konsumen sebenarnya lebih tertarik untuk membeli produk yang jauh lebih murah dan memilih toko yang terlihat minimalis atau kecil untuk menghindari overspending. Tetapi Snapchat pernah membuat survei belanja offline dan online 2018 yang mengungkapkan minimarket dan supermarket masih menjadi pilihan utama dari generasi Z dalam membeli suatu kebutuhan mereka. Soal nomor 9, sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dalam konsumsi. Jawabannya, yang pertama, konsumsi akan lebih berfokus pada nilai. Yang kedua, konsumen online kini bukan hanya generasi milenial. Dan yang terakhir, ketiga, bangkitnya tren grup buying. Soal nomor 10, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah perilaku konsumen. Jawabannya, yang pertama, proses pembelian dan kepuasan konsumen. Yang terakhir dan yang kedua, keluarga dan rumah tangga. Baiklah, hanya ini jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih.